Habib Rizik soal dendam kepada Jokowi dan kelompoknya ternyata mengenai konstelasi politik terkait dengan Habib Rizik dan peristiwa yang dialami oleh Habib Rizik dan kawan-kawan terkait dengan dugaan ketidakadilan yang mengemuka saat ini. Menurut saya ini kita sebenarnya jelas dihadapkan pada satu faktor, satu permasalahan, yaitu ketidakadilan, baik ketidakadilan hukum, penegakan hukum ataupun ekonomi itu. Dan dalam politik sekali lagi harus lebih rasional, jangan menjadikan identitas sebagai senjata politik. Karena itu berbahaya. Rasional aja, kalau memang rebutan duit, bilang aja rebutan duit. Jangan ngomong soal siapa beriman, siapa tidak beriman gitu. Kalau urusannya rebutan jabatan, bilang aja rebutan jabatan. Dengan tawaran yang rasional. Ini menurut saya sudah jadi perhitungan juga dari pihak rezim yang saya yakin akan ada tanda petik ya manuver nantinya ke depannya. Manuver terkait dengan keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan, atau bahkan ada kejutan manuver terhadap Habib Rizik sendiri. Namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad. Sampaikan, saya akan lawan, saya akan lawan. Tidak, saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tekanan karena utang sehingga menekan ekonominya. Warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena pendapatan sendiri. MPR harus segera gelar sidang istimewa Bang Sultan dan adik Presiden Jokowi. Krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda. Curhat apa curhat? Kacau tidak? Ya. Itu siap-siap pada 2024 itu mungkin situasinya akan seperti tahun 1996. Di situ saya bilang bisa bercampur duit halal sama duit haram, bisa bercampur. Dan pemerintah tentu nggak peduli soal itu, dan bagaimana buktinya tuh? Karena dianggap tidak memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani. Bisa dia menggunakan kendaraan yang baru terbentuk, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Karena itu ini makin akan merenggangkan hubungannya dengan Megawati Soekarno. Dan makin Jokowi renggang ya dengan Megawati, maka Megawati akan mencari mitra aliansi baru. Mitra aliansi baru itu bukan tidak mungkin dengan Anies Baswedan, maka kemudian Anies Puan menjadi satu alternatif, atau dia tetap stay dengan Prabowo Subianto dengan resiko bahwa Partai Gerindra itu akan menjadi partai nomor satu karena endorse oleh PDIP dan Prabowo ditempatkan sebagai calon presiden. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Habib Rizik ternyata tidak dendam kepada pihak-pihak yang memenjarakannya. Habib Rizik tak merasa harus dendam kepada pihak yang sengaja mengkriminalisasikannya dalam berbagai kasus sejak dia kembali ke tanah air setelah bermukim 3,5 tahun di Arab Saudi loh. Selain itu, Habib Rizik juga nggak marah pribadinya diserang sana-sini. Pemimpin oposisi ini nggak mau ambil pusing dicaci sana-sini sebab dia meyakini apa yang ia lakukan adalah perjuangan agama dan negara. Habib Rizik tak dendam kepada musuh politiknya. Tak dendam gak masalah dicaci pribadinya. Kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengungkapkan selama ini Habib Rizik itu gak mau cari musuh, bahkan termasuk kepada rezim pemerintahan Jokowi. Adapun kritik yang ia sampaikan kepada pemerintah itu bukan karena ada masalah personal dengan para pengelola negara, sama sekali bukan. Beliau itu tidak pernah mau bermusuhan dan beliau menegaskan bahwa yang diprotes bukan pribadinya. Habib Rizik tak ada masalah dengan Presiden Jokowi dan seluruh pejabat yang memang menurut publik ini ada kepentingan pada kriminalisasi Habib Rizik. Jelas Aziz dalam forum Indonesia Top Leaders. Ikuti Fox.id dari YouTube PKS TV. Kepada mereka yang menskenariokan dia dijebloskan ke penjara, Habib Rizik tidak merasa akan membalas mereka semua yang mengkriminalisasinya. Beliau tak pernah dendam ke mereka, beliau hanya mengkritisi kebijakan, apalagi kepada memang yang menyerang agama Islam dan merusak sendi kehidupan ekonomi dan bernegara. Beliau tak marah pribadinya disinggung, gak pusing.
Jelasnya, Aziz mengatakan kalau memang ada yang masih dendam kepada Habib Rizik karena tokoh sentral ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah, dia mengingatkan kutipan dari tokoh penentang diskriminasi kulit Nelson Mandela, yaitu dengan kebencian tak akan dapat bangun negara. Permintaan maaf dan konsolidasi sebuah jalan kebangkitan bangsa, jelas Aziz. Duduk bersama dan menyuarakan dari sikap Habib Rizik, Aziz mengatakan sebaiknya antara anak bangsa ini duduk bersama dengan kepala dingin dan memperkokoh persatuan. Kalau memang ada yang dirasa kurang pas dari Habib Rizik dan pihak oposisi lainnya, seharusnya mari kita duduk bersama saling mendengarkan. Ini karena sama-sama anak bangsa, tujuannya sama-sama ingin bagaimana yang terbentuk untuk negara ini kan, bilangnya. Aziz menegaskan pula Habib Rizik keras mengkritik pemerintah itu bukan karena ada bohir di belakang. Gerakan Habib Rizik ini bukan dibayar. Habib Rizik tidak dibayar loh, sebagai check and balance, dan juga pihak oposisi mereka tuh cinta sama yang ngatur, cinta aparat. Semua sama dengan Habib Rizik, cinta NKRI, semuanya cinta bisa duduk bersama. Cuma yang repot ada pihak yang memanfaatkan situasi ini ingin bisa berjalan karena kan bisa dilihat HRS sidang penjagaan luar biasa. Banyak yang ambil kalau bersatu ada yang dirugikan, tuturnya. Biasa kalem Habib Novel Alaidrus marah minta Habib Rizik Syihab. Biasa kalem Habib Novel Alaidrus marah minta Habib Rizik Syihab dijunjung tinggi. Jangan sampai tanganmu. Habib Novel Alaidrus biasanya muncul berceramah dengan perangai lembut atau kalem. Namun dalam satu video yang tengah viral, Habib Novel Alaidrus muncul nampak seperti amarah dan meminta jamaah untuk menghormati Habib. Salah satunya adalah Habib Rizik Syihab yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Habib yang berceramah dengan nada keras dan tak jarang melakukan kritik pada pemerintah. Habib Rizik Syihab bahkan harus beberapa kali berurusan dengan polisi karena menteri ceramahnya yang kadang mengundang pro kontra di masyarakat. Tapi Habib Novel Alaidrus meminta agar menghormati semua Habib meski kadang melakukan sesuatu yang mengundang kontroversi. Habib Novel Alaidrus minta siapapun Habibnya harus dihormati, siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, kata Habib Novel Alaidrus seperti dikutip Fox.id dari unggahan akun TikTok @zainalatas. Habib Novel Alaidrus yang berasal dari Solo ini juga memiliki garis keturunan Rasulullah. Habib Novel Alaidrus meminta agar semua orang, terutama umat muslim, untuk menghormati dan memuliakan Habib Rizik dan Habib lainnya. Muliakan junjungan tinggi para habaib. Tegasnya, Habib Novel Alaidrus memperingatkan agar masyarakat tidak sembarang melakukan hinaan dengan kata-kata yang tidak baik dan menjurus pelecehan kepada seorang Habib. Mengingatkan tidak mengetik berbicara buruk pada cucu Nabi Muhammad SAW. Ini karena dalam darah seorang Habib mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara buruk terhadap cucu Nabi Muhammad SAW, tegas Habib Novel Alaidrus. Unggahan ceramah Habib Novel Alaidrus kemudian ramai mendapat tanggapan dari netizen yang mayoritas mendukung pernyataan beliau. Aku cinta semua Habib, apalagi Habib kebanggaanku Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, tulis akun Cokram. Habib Novel ngomongnya sampai serius begini loh, biasanya beliau lembut banget, berarti masalahnya serius banget, tulis akun Arkan Fauzan 05. Karena syarat surga ialah mencintai Ahlul Bait, tulis akun Rio Tehlerio. Cocok semua Habib harus dihormati tapi tidak harus ditaati, tulis akun Ragen Melas _7. Ruginya belakangan kalau nggak sampai cinta sama Nabi dan keturunannya. MS Kaban mengharapkan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengevaluasi Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam sidang tahunan yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2022 nanti. Politisi Partai Umat ini menginginkan MPR mengadili kebijakan Presiden Jokowi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usul terbuka pada seluruh anggota MPR RI agar mengevaluasi Presiden RI sesuai perintah Konstitusi RI. Presiden RI tanggal 16 Agustus mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya. Sudah waktunya MPR RI mengadili kebijakan Presiden demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilansir dari laman resmi MPR, Ketua MPR RI Bambang Susatyo bersama para wakil Ketua MPR RI tengah mematangkan persiapan penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI tahun 2022. Melihat situasi pandemi COVID-19 yang sudah mulai terkendali, pelaksanaan sidang tahunan MPR RI tahun 2022 ini rencananya dilakukan akan sesuai konsep yang telah dimatangkan sejak tahun 2020 lalu.
Tahun 2020 lalu telah diadakan rapat konsultasi pimpinan MPR dengan berbagai pimpinan lembaga negara seperti DPD RI, MA, MK, BPK, dan KY yang dilakukan pada tahun 2020 lalu. Dalam rapat ini disepakati bahwa sidang tahunan MPR RI akan memfasilitasi para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir secara langsung kepada rakyat melalui sidang tahunan MPR RI. Untuk mematangkannya, dalam waktu dekat pimpinan MPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI dan juga Presiden Jokowi serta para pimpinan lembaga negara lainnya. Bamsud mengatakan bahwa